Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta Timur. Di dalam kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, aku, Ismi, duduk di sudut ranjang sambil menatap kosong ke arah pintu. Hari itu adalah malam pertamaku bersama Fajar, suamiku yang baru saja resmi menikah denganku seminggu lalu. Namun suasana yang kuharapkan hangat dan penuh kasih ternyata hanya meninggalkan hampa. Fajar sibuk dengan ponselnya, jari-jarinya tak berhenti mengetik, sementara aku menunggu sekadar perhatian. "Mas, capek iya? Mau aku bikinin teh hangat?" tanyaku pelan. Ia hanya menoleh sebentar, lalu mengangguk tanpa senyum. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan mesra. Hanya dinginnya jarak di antara kami. Sejak malam itu, aku sadar pernikahan ini bukanlah cerita indah yang selalu kucita-citakan. Hari-hari dalam hampa, waktu berjalan lambat di kontrakan sempit itu. Setiap pagi aku bangun sendirian, menyiapkan sarapan, lalu menunggu Fajar pulang kerja hingga larut malam. Begitu pulang, ia hanya mandi, makan, lalu tidur. Tidak ada percakapan berarti. Aku sering mencoba mengajaknya bicara, tapi jawabannya selalu singkat. "Mas, minggu depan kita ke rumah orang tuaku ya?" tanyaku suatu malam. Lihat nanti. Aku sibuk," jawabnya tanpa menatapku. Aku mulai merasa kesepian. Ada ruang kosong di hatiku yang makin lama makin sulit kuisi. Pertemuan dengan Tono. Di depan kontrakan kami, ada beberapa ojek online yang sering mangkal. Salah satunya bernama Tono, pria sederhana berusia awal 30-an. Kulitnya legam karena sering terpapar matahari, tapi matanya jernih dan penuh perhatian. Pertemuan pertama kami sederhana. Aku kesulitan membawa belanjaan, lalu Tono menghampiri. "Bak, berat banget itu. Biar saya bantuin," katanya sambil mengambil kantong plastik dari tanganku. Aku tersenyum canggung. "Makasih ya, Mas." Sejak hari itu, Tono sering menyapaku. Kadang membawakan gorengan, kadang sekadar menanyakan kabar. Perhatian kecil yang seharusnya datang dari suamiku, justru kutemukan pada pria asing itu. Rasa yang tumbuh diam-diam. Aku mencoba mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Tapi semakin hari, keberadaan Tono menjadi candu. Suaranya menenangkan, sikapnya tulus, dan ia selalu membuatku merasa dihargai. Suatu sore, saat hujan deras, aku terjebak di depan warung. Tono datang dengan jaket ojolnya. "Mbak Ismi, ayo saya antar pulang. Nanti kebasahan." Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Dalam perjalanan singkat itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, hangatnya perhatian. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Percakapan kecil di pinggir jalan berubah menjadi pertemuan diam-diam. Sampai akhirnya, aku menyerah pada kelemahan hati. Dalam pelukan Tono, aku menemukan kenyamanan yang selama ini kurindukan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang mengkhianati pernikahanku. Tapi logika kalah oleh rasa sepi yang membunuhku perlahan. Rahasia yang terbongkar. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku berniat memberi kejutan pada Fajar dengan masakan sederhana. Namun langkahku terhenti di depan pintu kontrakan. Ada suara tawa, suara perempuan. Dengan hati berdebar, aku membuka pintu. Pemandangan itu menghantamku keras. Fajar sedang bersama wanita lain di ranjang yang seharusnya hanya milik kami berdua.
Tubuhku gemetar. Mas, apa ini? Suaraku pecah. Fajar terdiam, wajahnya panik. Perempuan itu buru-buru menutup wajahnya dengan selimut. Ismi, aku bisa jelasin, katanya gugup. Jelaskan apa, Mas? Aku bodoh, tapi tidak buta. Air mataku mengalir deras. Dalam sekejap, seluruh dunia runtuh. Aku sudah berkhianat dengan Tono, tapi ternyata aku juga dikhianati. Pertemuan tiga hati yang luka. Keesokan harinya, aku menunggu Tono di tempat biasa. Saat ia datang dengan senyum, aku tak kuasa menahan tangis. Tono, semuanya hancur. Aku lihat sendiri, Mas. Fajar selingkuh. Tono terdiam, lalu menarikku ke pelukannya. Ismi, kamu gak sendirian. Kalau kamu mau, aku siap ada buat kamu. Kalimat itu seharusnya menguatkanku, tapi justru membuatku semakin terpuruk. Aku sadar, aku pun bersalah. Aku juga sudah menghancurkan kesetiaan. Beberapa hari kemudian, Fajar memohon maaf. Ia berjanji akan berubah, akan meninggalkan wanita itu, dan memperbaiki rumah tangga kami. Tapi wajah Tono terus terbayang di pikiranku. Aku terjebak di persimpangan, mempertahankan pernikahan yang sudah retak, atau memilih pelukan Tono yang penuh resiko. Keputusan berat. Malam itu aku duduk sendiri di kamar. Suara hujan kembali menemani, sama seperti malam pertama dulu. Tapi kali ini, aku lebih kuat. Aku menulis sepucuk surat untuk Fajar. Mas, aku lelah. Aku pernah salah, Mas juga salah. Kita sama-sama hancur. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku memilih pergi. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Maafkan aku. Keesokan harinya, aku juga menemui Tono. Tono, kamu orang baik. Kamu sudah membuatku merasa hidup lagi. Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku butuh berdiri sendiri, memperbaiki diriku, bukan bergantung pada siapapun. Tono menunduk, matanya berkaca-kaca. Kalau itu yang terbaik buatmu, aku rela. Asal kamu bahagia, Ismi. Akhir yang terbuka. Dengan langkah berat, aku meninggalkan kontrakan itu. Tidak Fajar, tidak juga Tono. Hanya aku, seorang perempuan yang pernah terluka, pernah salah, tapi berusaha bangkit kembali. Di ujung jalan kecil yang becek oleh hujan, aku menatap langit kelabu. Hidupku memang hancur, tapi bukan berarti berakhir. Mungkin suatu hari, aku akan menemukan cinta yang benar-benar tulus, atau mungkin aku akan belajar bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Yang jelas, malam pertama yang dulu penuh hampa, kini menjadi pengingat bahwa setiap luka bisa melahirkan keberanian untuk melangkah pergi. Angin malam menyapu wajahku saat langkah kaki menjauh dari kontrakan yang selama ini menjadi saksi duka. Kantong kecil berisi pakaian seadanya ku genggam erat. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku tak tahu harus kemana. Namun satu hal pasti, aku tidak boleh kembali. Menumpang di rumah tetangga, aku akhirnya mengetuk pintu rumah Bu Rini, tetangga kontrakan yang sering menanyakan kabarku. Ia menyambutku dengan wajah penuh tanya. Ismi, kamu kenapa bawa koper malam-malam begini? Aku terdiam sejenak, lalu air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Bu, saya nggak kuat lagi. Saya mau pergi dari kontrakan itu. Bu Rini menghela napas panjang, lalu memelukku erat. Nak,
Kamu boleh tinggal di sini dulu. Jangan pikirin apa kata orang. Istirahatlah. Malam itu aku tidur di kamar kecil milik anak Bu Rini yang sedang merantau. Meski tubuh lelah, pikiranku tetap berputar. Apakah keputusanku benar? Tatapan tetangga dan gosip. Keesokan harinya, aku merasakan tatapan berbeda dari para tetangga. Bisikan-bisikan kecil terdengar saat aku lewat. Itu kan istrinya Mas Fajar, kok sekarang tinggal sama Bu Rini? Aku dengar suaminya selingkuh. Tapi katanya dia juga dekat sama tukang ojol tuh. Gosip menyebar cepat di lingkungan kontrakan. Aku menunduk, mencoba tidak peduli. Tapi di dalam hati, rasa malu menusuk lebih tajam daripada pisau. Pertemuan dengan Fajar. Beberapa hari kemudian, Fajar datang. Ia berdiri di depan rumah Bu Rini, wajahnya pucat dan mata sembab. "Ismi, ayo pulang. Aku janji kali ini akan berubah." Aku menatapnya dengan campuran marah dan iba. "Mas, kita sama-sama sudah hancur. Pulang ke sana berarti aku harus pura-pura lagi. Aku nggak bisa." Ia terdiam, lalu berkata lirih, "Aku salah, tapi aku masih cinta kamu." Aku menarik napas panjang. Kalau cinta hanya menyakiti, biarlah aku hidup tanpa cinta itu. Fajar pun pergi dengan langkah gontai, meninggalkan bayangan masa lalu yang semakin jauh dariku. Tono kembali menawarkan bahu. Malamnya, Tono mendatangiku. Ia menunggu di warung kopi dekat kontrakan, lalu mengirim pesan. Aku datang, dan kami duduk berdua ditemani lampu redup. "Ismi, aku tahu kamu gak mau bergantung sama aku. Tapi aku masih di sini, kalau kamu butuh teman," katanya pelan. Aku menunduk, menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul. "Tono, aku terima kasih sama kamu. Tapi aku harus berdiri sendiri. Aku takut kalau aku jatuh lagi, aku gak bisa bangun." Tono menatapku lama, lalu tersenyum pahit. "Aku ngerti. Kamu kuat, Ismi. Dan aku bangga sama kamu." Aku tahu hatinya terluka. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Langkah awal yang baru. Hari-hari berikutnya, aku mulai membantu Bu Rini berjualan gorengan di depan rumah. Dari situ aku mendapat uang kecil untuk menyambung hidup. Meski sederhana, aku merasa lebih mandiri. Aku belajar bahwa luka tidak bisa sembuh dalam semalam. Tapi setiap hari, sedikit demi sedikit, aku menemukan diriku yang baru. Di suatu sore, aku berdiri di depan warung sambil memandang langit jingga. Hati kecilku berbisik, mungkin aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Tapi aku yakin, lebih baik melangkah sendirian daripada terus terjebak dalam kebohongan. Hari-hari bersama Bu Rini membuatku sedikit tenang. Aku terbiasa membantu berjualan gorengan di depan rumah, mendengar suara anak-anak kecil berlari di gang kontrakan, dan melihat langit sore yang perlahan berubah jingga. Tapi di balik senyum tipis yang kutunjukkan pada orang-orang, hatiku masih sering terasa hampa. Luka yang ditinggalkan Fajar dan Tono masih membekas. Tawaran pekerjaan baru. Suatu pagi, seorang pelanggan gorengan yang sering mampir, namanya Pak Heri, pemilik toko fotokopi, tiba-tiba berkata, "Ismi, kamu kan rajin. Kalau mau, bantu saya di toko. Gak berat kok, cuma jaga mesin fotokopi dan melayani pembeli." Aku terkejut, lalu tersenyum kecil. "Beneran, Pak? Saya mau. Terima kasih banyak." Hari itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya harapan baru. Pekerjaan kecil itu memberiku rasa percaya diri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Kabar buruk tentang Fajar. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Fajar, suamiku yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, diketahui ditinggalkan kekasih gelapnya. Mereka kabarnya berselisih dan perempuan itu menghilang entah kemana. Fajar beberapa kali mencoba menghubungiku lewat pesan. "Ismi, aku butuh kamu. Aku nyesel." Aku membaca pesannya dengan hati bergetar, tapi kemudian menutup ponselku rapat-rapat. Aku tidak ingin kembali ke lingkaran yang sama. Pertemuan tak terduga dengan Tono. Suatu sore saat pulang dari toko fotokopi, aku melihat Tono sedang duduk di warung kopi, masih dengan jaket ojolnya. Ia terlihat lelah, wajahnya sayu. Aku hampir berjalan melewatinya, tapi ia menoleh dan tersenyum tipis. "Ismi." Aku berhenti, lalu duduk di kursi sebelahnya. Ada keheningan panjang sebelum akhirnya ia bicara. "Aku dengar kamu kerja di toko fotokopi sekarang. Aku seneng, berarti kamu udah nemuin jalanmu sendiri." Aku mengangguk pelan. "Iya, Ton. Tapi bukan berarti aku udah sembuh sepenuhnya." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh teman, kamu tahu aku masih di sini." Hatiku bergetar. Ada rasa hangat yang masih tersisa, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin lagi masuk ke dalam lingkaran yang salah. Bisikan tetangga, gosip di kontrakan makin menjadi-jadi. Beberapa tetangga mulai mengaitkan namaku lagi dengan Tono. "Lihat deh, Ismi sering ketemu sama Mas Tono tuh. Dulu katanya selingkuh, jangan-jangan masih lanjut." Bisikan itu menusuk, tapi aku berusaha tegar. Aku sadar, hidupku tidak bisa selalu ditentukan oleh lidah orang lain. Langkah yang lebih berani. Malam itu, aku duduk di depan rumah Bu Rini sambil menatap bintang. Aku berbicara pada diriku sendiri. "Ismi, kamu sudah melewati badai. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu lagi. Kamu harus berani melangkah lebih jauh." Aku memutuskan untuk menyisihkan sebagian gaji kecilku. Rencanaku sederhana, suatu hari aku ingin membuka usaha kecil sendiri, mungkin warung fotokopi, atau toko jajanan kecil. Bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk membuktikan pada diriku bahwa aku bisa bangkit. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Fajar masih berusaha mencariku, Tono masih menyimpan rasa, dan gosip tetangga belum akan berhenti. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak lagi sama dengan Ismi yang dulu. Aku bukan perempuan rapuh yang hanya menunggu cinta orang lain. Aku adalah perempuan yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Dan mungkin, di balik luka yang belum sembuh, akan ada pintu baru yang menunggu terbuka.